Shalom, salam podcast eksposisi. Kita akan belajar Efesus 4 ayat 13. Apa yang seharusnya kita lakukan sampai kita semua mencapai kesatuan iman? Efesus 4:13 menyatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Rasul Paulus membayangkan tubuh orang percaya yang bersatu dan dewasa. Dengan meneliti konteks langsungnya kita akan mengetahui bagaimana kita dapat mencapai kesatuan iman ini. Kristus membagikan karunia-karunia rohani untuk menguatkan dan memperlengkapi gereja. Paulus mengatakan bahwa karunia-karunia ini adalah manusia. Ia telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan guru-guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai ke 12. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru-guru sangat penting untuk membawa kita menuju kepada kedewasaan penuh. Dan kita semua telah mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan tidak terjadi dalam semalam. Bahasa Indonesia, hal ini memerlukan proses pertumbuhan. Saat individu-individu yang berbakat menerapkan upaya yang konsisten dalam memperlengkapi orang-orang kudus dalam pelayanan kesatuan, lebih dari sekedar menyetujui masalah-masalah teologis atau doktrinal. Hal itu mewakili kepercayaan bersama kepada Kristus. Ketika Paulus merujuk pada pengetahuan tentang anak Allah, ia berbicara tentang pemahaman dan relasional dan berdasarkan pengalaman. Itu lebih dari sekedar pengetahuan kepala atau kecerdasan buku. Pengetahuan kita tentang Kristus diperoleh melalui pengalaman pribadi dan pertemuan langsung dengan Tuhan. Dalam Filipi 3 ke 10, Paulus mengungkapkan keinginannya yang kukehendaki ialah mengenal dia, ya, dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Orang-orang percaya memiliki beberapa tanggung jawab dalam bekerja menuju kesatuan iman. Satu, hiduplah sesuai dengan panggilan. Paulus mendorong orang-orang percaya untuk hidup sesuai dengan panggilan yang telah kamu terima dengan segala kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Saling membantu dalam kasih. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 1 sampai ke 3. Kesatuan dimulai dengan komitmen untuk meniru Kristus yang mewujudkan kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih. Kebajikan-kebajikan ini memberdayakan orang percaya untuk mempromosikan perdamaian dan mengatasi perpecahan. Yang kedua, merangkul karunia rohani. Gereja dikuatkan melalui berbagai karunia rohani. Para rasul, nabi, penginjil, gembala, guru-guru sangat penting untuk memperlengkapi gereja dan membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia rohani dimaksudkan untuk kepentingan orang lain dan bukan untuk pengakuan diri. Roma 12 ayat 6 sampai ke 8, 1 Korintus 12 ayat ke-4 sampai dengan ke-7. Yang ketiga, katakan kebenaran dalam kasih. Dalam Efesus 4 ayat 15, Paulus menulis dengan teguh dan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam sehal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala mengatakan kebenaran dalam kasih membutuhkan keberanian untuk mengatasi dosa, mengoreksi kesalahan, dan menyelesaikan kesalahpahaman. Pemulihan adalah tujuannya. Lihat Galatia 6 ayat yang pertama. 5, melengkapi dan membangun tubuh yang satu dengan yang lain. Melengkapi, orang percaya harus saling mendukung dan saling menyemangati. Dalam Ibrani 10:24 sampai dengan ayat yang ke-25 mengatakan, karena itu perhatikanlah supaya kamu saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi saling menasehati. Persekutuan dan tanggung jawab Kristen sangat penting untuk kesatuan dan kedewasaan iman. Yang kelima, tumbuh dalam Kristus. Tujuan dari karunia-karunia rohani adalah untuk menjadi dewasa dan mencapai tingkat kepenuhan Kristus, menyatakan kelengkapan rohaninya, dan menjalankan karunia-karunia rohani kita dalam kesatuan. Efesus 4 ayat 13. Kedewasaan melibatkan pertumbuhan dalam keserupaan dengan Kristus sebagaimana diuraikan dalam 2 Petrus 3:18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tujuan Allah dalam meminta kita sebagai miliknya adalah agar kita disesuaikan dengan gambar anaknya. Roma 8 ayat yang ke-29. Orang percaya dipanggil untuk berserah kepada Roh Kudus yang menguduskan kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita secara aktif harus berupaya mencapai kedamaian dan keharmonisan di dalam gereja untuk mencapai kesatuan iman. Efesus 4 ayat yang ketiga. Upaya ini membutuhkan kasih kerendahan hati, penghargaan atas karunia rohani yang beragam, dan komitmen untuk saling mendukung dan menyemangati. Kesatuan dan kebebasan rohani sangat penting untuk menjadi lebih seperti Kristus. Kita
Kita seperti Paulus harus berjuang maju kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat yang ke-14. Shalom. Amin.